Halo, perkenalkan nama saya Cici Risnawati, NIM D1A118026. Di video ini saya akan membuat langkah-langkah uji korelasi parsial dengan SPSS. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah uji korelasi, saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi parsial. Nah, uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antara variabel X dengan Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik maka Y naik, dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Jika 0,00 sampai 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 sangat rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,00 artinya sangat kuat. Persyaratan uji korelasi parsial untuk menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut. Masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Nah, di sini terdapat contoh kasus yang dimana seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara EQ atau Intelligence Quotient dengan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Nah, guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan kuesioner sebanyak 12 sampel atau responden penelitian. Nah, di sini terdapat data tabel yang dimana respondennya sebanyak 12 dan variabelnya EQ, IPK, dan motivasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah uji korelasi parsial menggunakan SPSS, di mana kita akan membuka program SPSS. Nah, di sini sudah terdapat SPSS yang dimana terdapat variabel view dan data view. Langkah pertama, buka lembar baru kerja SPSS. Nah, di sini kita sudah membuka lembar kerja baru SPSS. Lalu kita klik variabel view. Nah, pada variabel view selanjutnya kita akan memasukkan di name yaitu variabel EQ, dan kolom kedua yaitu IPK, kolom ketiga yaitu motivasi. Nah, pada label kita masukkan juga variabel EQ. Kolom kedua IPK, kolom ketiga motivasi. Nah, di sini sudah terdapat
data yang sangat lengkap. Jika sudah, kita ke data view, yang dimana sudah terdapat variabel EQ, IPK, dan motivasi. Di sini kita akan memasukkan masing-masing datanya pada tiap-tiap variabel. Nah, di sini kita akan membuka program aplikasi Excel. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya, sisa kita copy saja. Copy dan kita ke SPSS. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data tersebut. Nah, setelah data-data tersebut dimasukkan, kita klik Analyze, Correlation, Correlate, Partial, Partial. Nah, dan akan tampil model partial correlation. Nah, di sini terdapat 3 variabel yang kita akan masukkan ke variabel ini, tapi pada EQ kita akan masukkan ke variabel S. Dan IPK kita masukkan ke variabel S. Sedangkan motivasi kita akan masukkan ke Selanjutnya kita klik option. Pada option kita akan mengklik zero order. Selanjutnya klik continue. Setelah itu kita akan mengklik OK. Nah, dia akan keluar output SPSS seperti selanjutnya kan. Tunggu ya, dia sedikit agak loading. Nah, di sini terdapat output korelasi parsial, yang dimana tabel output pertama yaitu none, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel EQ dengan IPK sebelumnya dimasukkannya variabel kontrol atau motivasi dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,832 positif. Nilai signifikan 2 tailed adalah 0,01 lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara EQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol. Yang kedua, motivasi. Di sini dimotivasi menunjukkan nilai korelasi ada hubungannya antara variabel EQ. Nah, dari tabel output ini terlihat bahwa terjadinya penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,00626 bernilai positif. Sedangkan dengan nilai signifikan 2 tailed sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05.
maka HU ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara EQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial pada output tersebut, kita ketahui bahwa variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IPK. Nah, mungkin itu saja. Sekian pembahasan ini mengenai cara melakukan uji analisis korelasi parsial menggunakan SPSS. Terima kasih.